Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin men-share sesuatu, tolong dijadikan co-host. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada malam hari ini bersama-sama kita akan mengangkat satu tema kajian, tema diskusi, kedengkian iblis terhadap manusia. Di mana materi ini kita kaji dari surah Al-Hijr. Surah yang ke-15, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Surah Al-Hijr, surah yang ke-15, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Baik, kita akan perlihatkan terlebih dahulu surahnya untuk bersama-sama kita kaji. Bentar ya. Baik. Nah, kita lihat surah Al-Hijr ayat yang ke-26. Nanti akan kita bedah bersama, kita akan kaji bersama ayat yang mulia ini sampai dengan ayat yang ke-40. Ya. Baik. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu min salsalin min hama'im masnun. Kami telah menciptakan manusia itu min salsalim min hama'im masnun. Ya, min salsal maksudnya adalah dari tanah liat yang kering, kemudian min hama'in dari lumpur hitam, masnun yang diberi bentuk. Ayat yang ke-26 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam. Bahkan dalam tafsir min hamain ini dari lumpur hitam yang bau, ya, yang berbau. Masnun lalu kemudian diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-26 juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu sejak awal kalinya seperti halnya dengan bentuk kita sekarang ini. Hanya saja memang dari sisi besarnya tentu tidak sebesar manusia saat ini, ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu sangat besar sekali. Nah, tetapi bentuknya, ya, secara morfologinya itu sama dengan kita sekarang ini. Jadi tidak benar kalau kemudian manusia itu diciptakan dari manusia itu tidak benar kalau manusia itu merupakan evolusi dari monyet gitu, ya. Nggak benar. Nah, bahkan kemudian ketika kita melihat
penggalan ayat ini masnun yang diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu langsung dengan tangannya, ya, langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Shad, ya, surat Shad di ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtuhu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang membuat engkau tidak sujud kepada manusia yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dengan tangan Allah sendiri. Ibnu Umar mengatakan arba'ata asya khalaqallahu, ya, arba'ata asya, ya, khalaqallahu arba'ata asya'a biyadihi. Jadi ada 4 hal yang kemudian dengan tangannya, ya. Khalaqallahu arba'ata asya biyadihi. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya. Yang pertama adalah al-arsh, ya, arsh, al-qalam, ya, al-qalam yaitu pena, kemudian Aden, ya, surga Aden, kemudian Adam, ya, kemudian Adam. Nah, jadi Allah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya langsung. Salah satunya adalah manusia. Perhatikan di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27, Allah menjelaskan atau menyebutkan tentang penciptaan jin. Wal janna, dan adapun jin, khalaqnahu, kami telah menciptakan jin itu min qablu, ya, sebelum penciptaan manusia. Jadi jin ini lebih senior dari manusia. Min naris samum, dari api yang sangat panas, dari api yang sangat panas. Kalau kita lihat di dalam surah Ar-Rahman di ayat yang ke-15, Allah mengatakan wa khalaqal janna mim marijin min nar, ya, wa khalaqal janna mim marijin min nar, bahwa jin itu diciptakan oleh Allah dari bagian api, dari bagian api. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa jin itu tercipta dari bagian api yang berwarna biru. Dari bagian api yang berwarna biru, dan api yang berwarna biru termasuk api yang panas, ya, api yang panas. Nah, biasa kalau kemudian di rumah kita menggunakan kompor gas, nah, warna biru itu menunjukkan bahwa api itu lebih panas dari api yang biasa yang berwarna merah atau yang berwarna kuning. Ya. Dan menurut para mufassir, dari jenis api yang biru itulah jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-28 Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, menciptakan basyaron, ya, manusia, min salsalin, dari tanah liat yang kering, min hamain, dari lumpur hitam, masnun, yang diberi bentuk. Nah, perhatikan di sini kata basyar, kemudian di ayat yang ke-26 kata insan, ya. Di dalam Al-Qur'an ada 4 istilah manusia. Di dalam Al-Quran ada 4 istilah untuk manusia. Di dalam Al-Quran ada istilah manusia yang disebut dengan insan, kemudian an-nas, kemudian al-basyaru, dan kemudian bani Adam. Ya, 4 istilah manusia di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengistilahkan manusia dengan insan, itu karena manusia terlahir dengan sifat-sifat insaniyah. Dan sifat-sifat insaniyah itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan manusia dengan an-nas, manusia adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan basyar,
maka itu berarti bahwa manusia adalah makhluk yang berkekurangan, makhluk biologis. Makhluk biologis, butuh makan, ya, butuh minum, butuh istirahat, butuh tempat tinggal, merasakan panas, dingin, dan seterusnya. Itu artinya adalah al-insan sebagai al-bashar, ya, manusia sebagai al-bashar, makhluk biologis. Kemudian Bani Adam, ya, Bani Adam, nah artinya keturunan Adam, disebut Bani Adam karena dua hal. Disebut Bani Adam karena dua hal, atau Allah mengistilahkan manusia dengan Bani Adam, keturunan Adam, agar supaya manusia mengingat dua hal. Hal yang pertama adalah agar dia bersyukur bahwa Allah telah memilihnya sebagai keturunan Adam, dan Allah memuliakan keturunan Adam sebagaimana firman-Nya di surat Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Dan disebut pula Bani Adam agar supaya manusia selalu mengingat akan proses penciptaannya. Supaya manusia selalu mengingat akan awal kali terbentuknya. Dia dari tanah, ya, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang berbau. Lalu kemudian manusia-manusia selanjutnya diciptakan dari sperma, ya, dari air yang manusia menganggap jijik terhadapnya. Nah, jadi disebut Bani Adam, selain manusia harus bersyukur karena dia terpilih sebagai keturunan Adam, juga disebut Bani Adam agar manusia itu tidak sombong. Ya, agar manusia tidak sombong dengan selalu mengingat proses kejadiannya, selalu mengingat proses penciptaannya. Baik. Ala kulihal, ya, ala kulihal di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, mengingatkan kepada kita semua betapa Allah memuliakan manusia dengan pengabarannya kepada malaikat. Ya, Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang bashar, ya, seorang bashar makhluk biologis. Ya, meskipun diambil dari tanah, ya, tanah yang apa namanya, min hama, lumpur hitam yang berbau, tetapi dia dibentuk dengan tangan Allah sendiri, dan ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Allah yang membentuknya sendiri. Allah yang membentuknya sendiri dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan dalilnya di surat Shad ayat yang ke-75. Perhatikan di ayat yang ke-29, fa idza sawaituhu, ya, maka tatkala aku telah membentuknya, ya, telah menyempurnakan bentuk penciptaannya atau fisiknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu kutiupkan kepadanya miruhi, ruh, ya, dari sisiku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian semua wahai para malaikat terhadapnya sajidin, sujud. Ya. Fasajadal malaikatu, maka seluruh para malaikat sujud. Kulluhum ajma'un, tanpa kecuali, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis, ya, kecuali iblis. Aba yakuna ma'as sajidin, ya, iblis enggan untuk dengan para malaikat ikut bersujud. Siapakah iblis? Ya, siapakah iblis? Baik, kita mulai angkat sedikit kisah atau cerita tentang iblis. Nah, ringkasnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam bab tentang asal usul penciptaan manusia dan juga sejarah historis tentang iblis, maka sebelum penciptaan manusia tidak ada yang disebut dengan iblis. Saya ulang, sebelum penciptaan manusia tidak ada disebut dengan iblis. Iblis itu dari bangsa jin. Ya, iblis itu dari bangsa jin, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis minal jin. Jadi iblis itu bangsa jin. Ya.
Dan saat itu ya, sebelum penciptaan manusia, nama aslinya adalah Azazil. Nama aslinya adalah Azazil. Dan Azazil ini bukanlah jin yang pertama ya, bukanlah bapak bagi bangsa jin, bukan. Azazil ini adalah jin yang sangat pintar, jin yang sangat cerdas, jin yang sangat kuat, jin yang sangat taat kepada Allah, jin yang mampu menjadikan kabilah-kabilah jin yang tadinya bertikai damai. Yang pada akhirnya kemudian Azazil dinobatkan oleh seluruh jin pada masa itu sebagai pemimpin. Ya, maka Azazil diangkat sebagai pemimpin bagi bangsa jin. Dan karena ketaatan Azazil ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan mengangkatnya ke langit yang pertama, diangkat derajatnya ke langit yang pertama. Ya. Kemudian diangkat ke langit yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan Azazil itu berada di dalam komunitas para malaikat. Ya. Jadi Azazil pada akhirnya tergabung dalam komunitas para malaikat. Saking taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Azazil itu atau bangsa jin secara umum punya kecondongan untuk bermaksiat, ya. Punya kecondongan untuk bermaksiat. Tidak sebagaimana bangsa malaikat yang tidak punya kecondongan hati untuk bermaksiat. Itu malaikat. Tapi jin punya kecondongan untuk bermaksiat. Sebagaimana firman Allah, falhamaha fujuraha wa taqwaha, itu berlaku bagi jin, berlaku bagi manusia. Bahwa manusia dan jin itu punya kecondongan untuk meniti, menempuh jalan-jalan yang durhaka. Jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, pula kecondongan untuk memilih jalan-jalan yang Allah ridhoi. Itu jin dan juga manusia. Nah, tetapi Azazil dia mampu menundukkan syahwatnya. Dia mampu menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah, dan inilah yang menjadikan Azazil ini sangat mulia dari kalangan malaikat. Dan inilah pula sebabnya Allah menjadikan Azazil berada di dalam barisan para malaikat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya, Allah mengatakan faqa'u lahu sajidin, hendaklah kalian semua wahai para malaikat sujud kepadanya, sujud kepada Adam. Maka perintah itu meskipun perintah itu ditujukan kepada para malaikat, akan tetapi karena Azazil yang sudah tergabung dalam komunitas para malaikat, maka dia pun termasuk yang mendapatkan perintah sujud. Ya, tolong yang audio di peserta di off dulu. Nah, jadi saya ulang. Jadi Azazil ini karena sudah tergabung di dalam komunitas para malaikat, sehingga ketika perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka perintah itu pula berlaku bagi Azazil, ya. Ya. Faqa'u lahu sajidin, hendaklah kalian semua wahai malaikat sujud kepadanya. Tetapi karena Azazil sudah berada dalam komunitas malaikat, maka perintah sujud itu pun berlaku padanya, ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain, maka sujudlah seluruh malaikat tanpa kecuali illa iblis, kecuali Azazil. Hanya Azazil dari bangsa jin yang tidak sujud. Ketika Azazil tidak sujud kepada Adam, pada saat itulah berubah nama. Pada saat itulah sejarah Azazil hilang. Yang ada adalah iblis. Nah, iblis ini sendiri dikaji dari akar katanya, ya, ini merupakan masdar dari kata kerja ablasa yublisu iblisan, ya. Jadi iblis itu merupakan masdar dari kata kerja ablasa yublisu iblisan. Di mana ablasa yublisu iblisan ini memiliki 3 makna. 3 makna inilah yang
yang mewakili atau tiga makna inilah yang mensifati tentang Azazil ketika dia tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, makna yang pertama dari ablasa yublis iblisan, makna yang pertama adalah angkara yungkiru ingkaron, ya. Angkara yungkiru ingkaron, yang artinya adalah mengingkari. Bahwa iblis itu artinya ingkar. Dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ablasa yublis iblisan artinya adalah mana ayam na'u man'an. Bahwa Azazil melakukan penolakan untuk sujud kepada Adam. Ya. Dia berlaku menolak atau menahan diri untuk sujud kepada Adam. Maka disebut dengan iblis. Dan yang ketiga adalah ai asa yai asu iasan, yang artinya berputus asa. Bahwa dikarenakan Azazil mengingkari perintah Allah, dikarenakan Azazil melakukan penolakan untuk sujud kepada Adam, maka jadilah Azazil itu berputus asa. Ya, jadilah dia berputus asa dunia dan akhirat. Nah, dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menamakan Azazil dengan iblis, maka akhirnya iblis yang tadinya merupakan masdar dari sebuah kata kerja menjadi ismun jamid, yang menjadi sebuah nama yang paten bagi Azazil. Maka karena Allah telah menamai Azazil dengan iblis, maka hilanglah sejarah tentang Azazil. Yang ada adalah iblis. Baik. Sehingga saya berharap kepada ikhwan-ikhwan ataupun akhwat yang kelak nantinya insya Allah akan menikah, kalau punya keturunan jangan menamakan anak Anda iblis, ya, karena artinya sangat buruk, ingkar, penolakan, dan kemudian berputus asa dunia akhirat. Oke, baik. Mari kita lihat kelanjutannya. Ya. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-32. Ya. Qala, wahai iblis, ya iblis, wahai iblis. Malaka alla takuna ma'as sajidin. Apa yang menjadikan engkau tidak mau bersama dengan para malaikat yang bersujud? Ya. Apa latar belakangmu? Apa motifmu, wahai iblis? Sehingga engkau tidak termasuk dengan para malaikat yang bersujud. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, malaka alla takuna masajidin, apa yang membuat engkau tidak bersama dengan para malaikat bersujud kepada Adam? Apakah pertanyaan Allah ini menunjukkan ketidaktahuan Allah tentang motif, alasan, atau latar belakang iblis untuk tidak sujud kepada Adam? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa motif, apa alasan, apa latar belakang iblis untuk tidak sujud kepada Adam. Tapi kenapa kemudian Allah bertanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Nah, ikhwatal iman wal akhwat fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Banyak pelajaran sebenarnya dari pertanyaan ini atau pertanyaan Allah kepada iblis. Pertanyaan yang sangat penting bagi kita sebenarnya, khususnya di tengah merebaknya atau bertebarnya fitnah. Untuk pentingnya tabayun, untuk pentingnya tabayun. Anda coba renungi, coba fikirkan. Allah yang maha tahu tentang iblis, maha tahu tentang motifnya, maha tahu tentang alasannya,
maha tahu tentang latar belakangnya, maha tahu tentang sifatnya. Tapi Allah masih bertabayun kepada iblis. Wah iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak termasuk bersama dengan para malaikat yang bersujud? Masya Allah. Ya. Allah masih bertanya. Allah bertabayun kepada iblis. Maka ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajma'in, jangan kita begitu mudah dan begitu gampang menyesatkan, ya. Begitu mudah, begitu gampang memfitnah sebelum tabayun. Klarifikasi terlebih dahulu tentang suatu persoalan. Jangan begitu mudah menyesatkan orang lain. Ya, klarifikasi suatu persoalan agar supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Pelajaran yang lain dari pertanyaan ini adalah agar supaya kemudian kita menyadari bahwa ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena Allah yang menghendaki makhluknya tidak taat kepadanya. Ya. Sebab hari ini banyak di antara orang, banyak di antara manusia yang menjadikan alasan dia tidak sholat, menjadikan alasan bagi muslimah tidak berjilbab, saya belum dapat hidayah. Allah belum ngasih saya hidayah. Ya. Dia berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdusta dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun yang merupakan moyangnya kemaksiatan, ya, moyangnya biang keroknya segala kejahatan. Iblis laknatullah alaih. Tapi dia tidak beralasan ketika dia tidak sujud kepada Adam. Dia tidak beralasan, ya Allah, aku tidak sujud kepada Adam adalah karena takdirmu. Tidak. Iblis tidak beralasan demikian. Ya. Dia tidak beralasan, ya Allah, engkaulah yang membuat tubuhku ini tidak bisa bersujud kepada Adam. Engkaulah yang belum menghendaki dan belum membuka hatiku untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak beralasan demikian. Ya. Tapi iblis beralasan bahwa tidak sujudnya dia kepada Adam adalah pilihan sadarnya dia. Pilihan sadarnya dia. Maka ikhwatal iman, kalau ada di antara ikhwan kita yang belum memperhatikan sholat, bukan Allah nggak ngasih hidayah sama dia, tapi dialah yang belum bersungguh-sungguh untuk menjemput hidayah Allah. Kalau ada seorang muslimah yang belum berjilbab, bukan Allah yang belum ngasih hidayah jilbab kepadanya, tapi dialah yang belum membuka hatinya untuk menerima syariat hijab, syariat jilbab dalam kehidupannya. Ya. Oke. Jadi hotel iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Malaka alla takuna ma'as sajidin?" Qala, iblis kemudian berkata, "Lam akun liasjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun." Ya, lam akun liasjud. Ya, sekali-kali aku tidak akan sujud li basyarin kepada makhluk biologis. Khalaqtahu yang engkau telah menciptakan dia min salsal dari tanah liat kering, min hama'in dari lumpur hitam masnun yang diberi bentuk. Ya, yang diberi bentuk. Nah, dari sini ada beberapa alasan mengapa iblis tidak sujud kepada Adam. Ya. Dari ayat ini, ayat yang ke-33, ada beberapa alasan mengapa iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Alasan yang pertama adalah karena terjadi perubahan paradigma. Terjadi perubahan paradigma. Perubahan cara pandang. Perubahan worldview. Bahwa Azazil tidak lagi melihat siapa yang memerintah. Tetapi dia melihat apa bentuk perintah. Ya. Ingat sekali lagi, sebelum penciptaan manusia, Azazil ini sangat taat kepada Allah. Tidak pernah membangkang dengan apapun perintah Allah. Kenapa demikian? Sebab Azazil
tidak pernah melihat bentuk perintah, tapi yang dia lihat siapa yang memerintah. Begitu perintah datang dari Allah, maka Azazil taat. Apapun bentuknya. Akan tetapi tatkala kemudian Allah menciptakan manusia dan memerintahkan Azazil sujud kepada manusia, berubah cara pandangnya. Berubah worldview-nya. Dia tidak lagi melihat siapa yang memerintah, tapi yang dia lihat adalah bentuk perintah. Karena yang dilihat adalah bentuk perintah, maka syahwatnya mulai berbicara. Kenapa saya yang harus sujud sama dia? Kenapa saya yang harus sujud sama Adam? Nah, padahal andaikan Azazil itu melihat siapa yang memerintah, selesai, tidak ada persoalan. Bukan sesuatu yang sulit bagi dia untuk sujud kepada Adam, andaikan dia melihat siapa yang memerintah. Sebab selama ini pun dia taat kepada Allah karena melihat siapa yang memerintah. Bahwa sujud kepada Adam itu bukan karena Adam lebih mulia dari dirinya, melainkan itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah terbiasa dengan perintah Allah, sehingga andaikan Azazil melihat siapa yang memerintah, selesai persoalan. Tapi kala itu Azazil tidak melihat siapa yang memerintah, tapi dia melihat bentuk perintah. Maka terjadilah penolakan, ya. Muncullah kesombongannya, keangkuhannya, keakuannya. Oke, ini yang pertama. Perubahan cara pandang, ya. Perubahan cara pandang. Maka hiwatal iman, ya. Jilbab itu menjadi berat kalau kita melihat bentuk perintahnya. Tapi kalau Anda melihat jilbab itu syariat Allah, perintah Rasul, insya Allah akan mudah, akan ringan. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, itu akan sangat berat kalau yang Anda lihat adalah bentuk perintahnya. Tapi kalau Anda melihat bahwa sholat di masjid, ya, berjamaah bagi laki-laki adalah perintah Allah dan sunnah Rasul, maka akan ringan dikerjakan. Dakwah, musyawarah, taklim, kajian, ilmu seperti sekarang ini. Kalau kita melihat bentuknya, ini mungkin berat. Saya pun sebenarnya dalam kondisi sekarang ngantuk gitu ya. Kalau saya melihat bentuk, aduh saya harus luangkan waktu, saya harus, ya mungkin saya akan cari alasan lah. Ya, tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang harus disampaikan kepada umat. Maka ada kekuatan mengalir dalam tubuh kita. Jadi jangan lihat bentuk perintah, tapi lihat siapa yang memerintah. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Oke. Alasan yang kedua, kenapa iblis tidak sujud kepada Adam? Karena iblis melihat bentuk perintah, ya, tanpa melihat siapa yang memerintah, maka dia harus mencari alasan atas sikapnya tidak sujud kepada Adam. Nah, alasan itulah yang disebut dengan syubhat. Jadi syubhat itu adalah alasan yang dimunculkan untuk membenarkan sebuah kejahatan. Itu disebut dengan syubhat. Alasan yang dihadirkan atau yang dimunculkan untuk membenarkan sebuah kejahatan, untuk membenarkan sebuah kemaksiatan. Nah, jadi penyebab yang kedua adalah syubhat. Bahwa iblis harus mencari alasan kenapa dia tidak sujud kepada Adam. Selain karena perubahan cara pandang, dia harus berpikir keras apa yang melatari dan apa yang mengharuskan dia bahwa sikap dia tidak sujud kepada Adam adalah sebuah kebenaran. Ya, maka inilah yang disebut dengan syubhat. Jadi ada syubhat pada diri iblis. Lanatullah alaih. Yang ketiga adalah penyakit senioritas. Nah ini hati-hati nih ya, para senior, hati-hati. Ini penyakit senioritas. Penyakit senioritas ini merasa diri lebih baik daripada junior. Ya. Dia menganggap bahwa saya lebih senior dari Adam. Harusnya junior yang hormat kepada senior, yang sujud kepada senior. Kok senior yang harus sujud kepada junior? Nah, penyakit senioritas inilah yang kemudian menjadikan iblis laknatullah alaih tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Masa saya yang senior harus sujud kepada junior? Nah, tapi sekali lagi, ya,
persoalan sujud kepada Adam ini bukan bentuk perintah, tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat bentuknya, tetapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis laknatullah alaih, ketika penyakit senioritas muncul dalam dirinya, maka dia harus merendahkan Adam alaihissalam. Ya. Untuk memperkuat sikapnya, pilihannya, bahwa dia lebih senior kepada Adam, bahwa tidak layak dan tidak pantas baginya yang sujud kepada Adam, maka dia harus membunuh karakter Adam alaihissalam. Dia harus membunuh karakternya. Ya. Dengan cara apa dia mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 12, halaqtani min nar, dia mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik darinya. Halaqtani min nar wa halaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, jadi iblis mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik darinya, dari Adam. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam? Apakah Allah? Enggak. Ternyata dia sendiri yang menciptakan klaim itu. Ya, dia menciptakan klaim kebenaran itu. Bahwa saya ini lebih baik daripada Adam. Apa parameternya? Apa ukurannya? Enggak ada. Tapi dia menciptakan sebuah klaim sendiri. Bahwa ana khairum minhu. Dan klaim itu didasari pada penciptaannya. Bahwa saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Dia merasa api lebih mulia daripada tanah. Nah, ini adalah upaya untuk membunuh karakter. Ya. Upaya untuk membunuh karakter. Nah, ketika kemudian iblis laknatullah alaih membunuh karakter Adam, maka hal itu menunjukkan kebencian dan besarnya kedengkian iblis terhadap manusia. Ya. Karena sudah sampai pada tahap dia harus membunuh karakter Adam. Dia harus merendahkan Adam. Maka sikap dan perbuatan demikian tidak lahir melainkan dari orang yang dalam dirinya ada kebencian yang mendalam. Ya, ada kebencian yang mendalam. Ada hasad terhadap Adam. Hasad inilah yang kemudian menjadikan iblis tidak terima. Tidak terima kalau Adam harus mendapatkan perlakuan yang lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada dirinya. Padahal dirinya lebih senior dari Adam. Nah, karena hasad inilah dan ketidakridhoan Adam mendapatkan pemuliaan lebih baik dari dirinya, menjadikan iblis ini berlaku sombong. Berlaku sombong. Ya, sombong itulah yang disebut dengan ya, gomtun nas, merendahkan manusia. Ya, dia merendahkan Adam. Dia merendahkan Adam. Dan kesombongan iblis ini sampai pada puncak di mana dia berani melawan Allah. Itu yang disebut dengan takabur. Jadi takabur juga kesombongan, tetapi kesombongan yang sudah sampai pada tingkat melawan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi inilah alasan mengapa iblis tidak sujud kepada Adam. Alasan yang pertama perubahan cara pandang. Alasan yang kedua karena syubhat di dalam diri iblis. Alasan yang ketiga ya adalah karena penyakit senioritas. Alasan yang keempat adalah hasad. Nah, alasan yang kelima adalah karena kesombongan dan ketakaburan. Ya, kesombongan dan ketakaburan. Nah, itulah alasan kenapa Azazil atau iblis sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, sebagai buah dari kesombongannya, ya, keangkuhannya, ketakaburannya itu, maka Allah memerintahkan iblis keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan terlaknat. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau darinya, ya, dari tempat kemuliaan. Fa innaka rajim, maka sungguh engkau rajim, terkutuk, terlaknat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan atas engkau laknat sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, lalu kemudian iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguhlah aku sampai hari kebangkitan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa
Iblis laknatullah alaih rela menanggung laknat sampai hari kiamat. Rela menanggung laknat sampai hari kiamat demi mempertahankan egonya, demi mempertahankan pilihannya untuk tidak sujud kepada Adam. Dia terima dicampakkan, dihinakan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dia berani menanggung resiko laknat dunia akhirat demi menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan terhadap Adam adalah suatu harga diri yang tidak boleh direndahkan dalam persepsi dia. Makanya nanti orang yang masuk ke dalam surga itu di dalam surat An-Naziat, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut dengan kedudukan Allah dan menundukkan hawa nafsunya, menundukkan syahwatnya serendah-rendahnya demi taat sama Allah. Ya. Maka akhirnya kemudian Allah menyiapkan surga sebagai tempat kembalinya. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, iblis tidak mau merendahkan, ya, tidak mau menundukkan hawa nafsunya demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mempertahankannya. Bahkan sebagai bentuk besarnya kedengkiannya iblis kepada manusia itu, dia minta umur panjang. Bukan untuk bertobat, bukan untuk berubah dan menyesali kesalahannya, tetapi meminta umur yang panjang untuk menyeret dan menarik kelak sebanyak-banyaknya manusia berada dalam kehinaan bersama dalam dirinya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iblis meminta umur panjang bukan untuk bertobat. Kita kan selalu berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, jangan kematikan aku dalam dosa, dalam maksiat. Ya Allah, mudahkan aku untuk berubah, bertobat. Itu kita minta kepada Allah. Tapi iblis meminta umur yang panjang bukan untuk berubah, bukan untuk bertobat, melainkan adalah untuk menyesatkan manusia dan menyeret manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Nah, tapi di sini juga kita dapatkan pelajaran ikhwatal iman, bahwa tidak setiap permintaan yang dikabulkan itu bermakna kebaikan. Hati-hati. Tidak setiap permintaan yang dikabulkan oleh Allah itu bermakna kebaikan. Boleh jadi itu adalah istidraj. Makanya tergantung niat Anda meminta sesuatu. Ya, karena di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-11, ada orang yang meminta kepada Allah untuk dimudahkan melakukan sejumlah aksi-aksi bejat, aksi-aksi kejahatan. Ada. Sehingga apabila Allah mengabulkan keinginannya itu tidak bermakna pemuliaan terhadapnya, melainkan istidraj. Misalnya nih mahasiswa, ya, ada yang mau menyontek, dia menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Begitu dia berhasil menyontek, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tidak diketahui oleh dosen, gitu ya. Nah, hati-hati. Tidak setiap permintaan yang dikabulkan itu bermakna kebaikan. Apabila suatu keburukan dan Anda memohon kepada Allah, ya, untuk dilancarkan keburukan itu dan Allah kabulkan, hati-hati, itu namanya istidraj. Sebagaimana iblis meminta kepada Allah untuk menyesatkan manusia, minta diberikan umur yang panjang dan Allah kabulkan, itu tidak bermakna pemuliaan Allah terhadap iblis, melainkan istidraj, ya, istidraj bagi iblis. Maka Allah mengatakan fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan, yang dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Jadi hanya iblis dari kalangan jin yang usianya panjang. Sampai detik ini pun, ya, iblis masih hidup. Ya, iblis masih hidup. Mungkin di antara tentara-tentaranya, setan-setan ini melaporkan, "Blis, ya, atau bos, ini sedang dibicarakan, bos, di kajian kamus." Maka iblis memerintahkan tuh pasukan-pasukan tentara-tentaranya, buat mereka mengantuk, ya, buat mereka merasa berat mengikuti kajian ini, sudah terlalu larut malam gitu. Nah, jadi ikhwatal iman ahibazanillahu wa iyyakum,
fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk yang ditangguhkan ila yaumil waqtil maklum, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian iblis berkata, Robbi, wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, ikhwatal iman, Allah menyesatkan makhluknya itu berdasarkan ilmu Allah. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Jasiyah. Di ayat yang ke-23 Allah mengatakan, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah memperturutkan hawa nafsunya, yang karena dengan telah memperturutkan hawa nafsunya itu Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maaf ya, saya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan makhluknya itu berdasarkan ilmunya. Surat Al-Jasiyah 23, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya, dan karena telah mempertuhankan hawa nafsunya itu fadallahu ala ilmin, Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah, ya. Artinya apa? Ketika Allah menyesatkan iblis, itu karena Allah yang maha berilmu tentang iblis, maha tahu tentang dirinya, bahwa iblis itu tidak akan mau lagi berubah. Iblis itu tidak akan mau bertobat. Makanya Allah menyesatkannya karena Allah mengilmui tentangnya bahwa dia tidak akan mau berubah. Ya. Jadi kalau Allah menyesatkan seseorang, itu karena Allah telah mengilmui tentang makhluknya, tentang hambanya, bahwa dia tidak akan bertobat, tidak akan berubah. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Ya, dia mati dalam keadaan liberal, dia mati dalam keadaan ateis, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah menyesatkan hamba-hambanya, melainkan karena manusia itu yang telah membuat pilihan untuk sesat. Dan Allah maha mengetahui tentang hatinya, bahwa dia memang betul-betul tidak mau lagi berubah, tidak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Allah, maka akhirnya Allah menyesatkannya. Ya. Jadi wataliman, bersyukurlah kemudian jika kita mendapati hati kita selalu terpanggil dalam kebaikan. Dan bersedihlah jikalau kemudian kita merasakan gelisah tatkala ayat-ayat Allah dibacakan, kita tidak merasakan ketenangan. Ya, karena apabila Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menyesatkan manusia, yang Allah buat pertama kali adalah menjauhkan telinga orang itu dari kebaikan. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman mendengarkan kebaikan, hati-hati. Beristighfarlah dan mohon ampun kepada Allah. Khawatir kalau ternyata Allah pengen menyesatkan kita. Karena Allah mengatakan fa'adallahu ala ilmin, Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Ya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, maka Allah akan membuat telinganya itu terkunci, tertutup. Lalu kemudian hatinya dibuat terkunci, lalu penglihatannya pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyebutkan pertama kali bahwa apabila Allah menyesatkan manusia, Allah akan buat telinganya itu tidak mau mendengarkan kebenaran. Ya. Jadi ikhwatal iman, jangan sampai telinga kita jauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran. Sebab tanda orang yang akan disesatkan oleh Allah, dijauhkan pendengarannya dari kebaikan, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Rabbi bima agwaitani. Iblis berkata, ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh aku pasti akan membuat indah bagi manusia fil ardi, di muka bumi ini. Yaitu membuat indah pandangan-pandangan mereka terhadap kejahatan-kejahatan. Terhadap dosa, terhadap maksiat. Dibuat indah. Ya, sebaliknya, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dilihat manusia berat, dilihat manusia susah, ribet.
Wala ugwiyannahum ajmain, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini komitmen iblis nih. Ya. Dia sungguh-sungguh, dia bertekad kuat. Untuk apa? La uzayyin, ini menggunakan lamut taukid nih. Ini lamut taukid, ini nun taukid sakilah. Sungguh aku pasti gitu. Pasti akan aku buat manusia melihat dosa maksiat itu terasa indah. Sehingga akhirnya banyak mahasiswa, mahasiswi ya melihat pacaran itu begitu indah sekali. Sebaliknya menikah begitu berat, begitu susah. Ya, menikah dilihatnya berat, ribet, susah, belum siap. Tapi kalau pacaran ringan, gampang, mudah, ya. Sampai berzina pun selalu ada banyak alasan-alasan, nggak apa-apa, nantilah bisa bisa diaborsi dan seterusnya kalau hamil. Jadi dibuat gampang melihat dosa dan maksiat. Sebaliknya kebaikan ketaatan dibuat susah, ribet, berat melihatnya. Nah, seperti itu. Ya. Menonton film porno gitu ya. Terasa enak, ringan, tapi membaca ayat Allah nggak tahan, matanya berlama-lama dan seterusnya. Maka hati-hati ikhwatal iman. Dan saya menasihati diri saya dan bagi Anda semua, yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar setan. Karena setan telah bersumpah nih ini, wala ugwiyannahum, dan sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi di sini iblis itu telah berkomitmen, bertekad kuat untuk menyesatkan manusia. Tetapi di ayat yang ke-40 pun dia juga sudah membuka kartu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Hanya hamba-hamba engkau yang ikhlas yang tak mampu aku perdayai. Hanya hamba-hamba engkau yang ikhlas yang tak mampu aku dekati, tak mampu aku goda, tak mampu aku sesatkan. Jadi ikhwatal iman, inilah kata kunci untuk menang menghadapi iblis, yaitu ikhlas. Dan ikhlas ini dalam 3 keadaan. Ya. Pertama, keadaan yang pertama ikhlas sebelum seorang muslim melakukan atau mengerjakan suatu amalan. Maka saat itu hendaknya dia meluruskan niatnya lillah, karena Allah, dia akan melakukan suatu amalan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah ketika dia sedang menjalankan suatu aktivitas kebaikan itu, dia kuatkan kembali niatnya, dia luruskan kembali niatnya, bahwa dia sedang melakukan suatu kebaikan, ketaatan karena Allah dia lakukan, bukan karena yang lainnya. Dan yang ketiga adalah ikhlas setelah menyelesaikan semua rangkaian amalan atau ibadah itu. Nah, ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum, banyak orang yang ikhlas di tahap 1 dan tahap 2. Banyak yang bisa ikhlas sebelum beramal dan ketika sedang beramal. Tetapi sangat sedikit yang tetap ikhlas setelah beramal. Sangat sedikit yang tetap ikhlas. Dan tetap ikhlas ini memang sangat susah. Kenapa sangat susah? Sebab harus dijaga keikhlasan itu sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepadamu. Ya. Itu yang susah. Itu yang berat. Bagaimana menjaga keikhlasan sampai kematian datang. Sebab tidak sedikit seseorang yang akhirnya harus menghilangkan amalan-amalannya untuk keikhlasan yang telah dijaganya 20 tahun yang lalu. Dia sudah beramal 20 tahun yang lalu dan dia menjaga keikhlasannya selama 20 tahun hingga pada waktu kemudian keikhlasannya teruji, akhirnya dia bermaksud ria, mengharapkan pujian dengan amalan yang 20 tahun lalu yang dia kerjakan. Akhirnya hilanglah, hanguslah amalan 20 tahun lalu yang telah dikerjakan karena hatinya terusik untuk memberitakan, menceritakan ke orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan 20 tahun yang lalu. Dia ceritakan kebaikan-kebaikan tidak untuk supaya orang meneladani atau mengambil pelajaran,
melainkan dia menginginkan pujian orang terhadap dirinya atas kebaikan yang pernah dia lakukan itu. Nah, itulah beratnya keikhlasan. Baik. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sekarang jalan-jalan